Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat. Reading kali ini temanya adalah pesan dari bintang-bintang. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu dengan reading kali ini. Dan karena ini timeless ya, jadi kapanpun kamu dapat pesan ini adalah waktu terbaik kamu untuk mendengarkan pesan ini. Oke, kayak ini dengan dinamika ini ya, aku melihat suatu momen di saat ini seperti kamu tuh semesta sedang berusaha berbicara sama kamu. Momen ini kayak memberi warna ya, memberi warna dalam hidup kamu karena apa? Mungkin keadaannya seperti zona di antara zona abu-abu. Mungkin menimbulkan rasa tidak nyaman, tapi kayak semesta ini mau nunjukin sesuatu dengan ketidaknyamanan ini. Kamu sedang dibentuk dan kamu sedang dibawa menuju dengan progression. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kita lihat tarotnya dulu. Oke, aku mengerti sekarang. Ya, apakah sebagian dari kamu sedang berproses ya zona abu-abu ini karena kamu dalam transisi memproses hubungan romantis kamu yang sudah berakhir gitu. Lihat di dasar deck Two of Cups. Temanya ini sebagian besar dari kamu ini sangat berhubungan dengan hubungan romantis kamu ya, karena aku melihat ada yang sedang memproses luka hatinya, mungkin ada hubungan yang berakhir, mungkin ada hubungan yang terasa stagnan kok, zonanya abu-abu, nggak jelas, mau bergerak juga rasanya gimana. Kalau bukan hubungan romantis, kayak ada sesuatu nih yang tadi aku bilang seperti di zona abu-abu, rasanya tidak nyaman, kayak mau bergerak juga rasanya aneh gitu. Tapi dengan situasi ini, semesta ini lagi berusaha mengarahkan jalan kamu, ya. Yang pertama di waktu lampau, ini ada progression, ini journey. Apapun yang kamu alamin sekarang dari waktu lampau, mungkin dengan proses patah hati kamu, atau apapun yang terjadi dengan hidup kamu, itu adalah sebuah perjalanan ya. Perjalanan itu evolusi jiwa kita, proses healing kita, itu tuh bukan kayak garis lurus gitu ya, jalannya maju, terus jalannya mulus terus, enggak, kadang bergelombang, kadang zigzag, kadang rasanya kita udah jalan 5 langkah terus tiba-tiba mundur 2 langkah kayak gitu. Tapi kita tuh tetap berprogres walaupun menurut kita kita nggak berprogres karena apa, kadang kita lupa gitu, kita suka terlalu keras sama diri kita sendiri, kadang kita suka kejam sama diri kita sendiri. Jadi kita punya standar yang namanya progres, tapi semesta nggak bilang gitu gitu, kamu tuh lagi berprogres, cuman karena cara kamu melihat dunia, cara kamu melihat diri kamu, kadang kamu jahat sama diri kamu, kadang kamu punya standar yang kadang nggak masuk akal. Jadi menurut kamu kamu tuh nggak berprogres, padahal sebenarnya kamu berprogres, kamu udah belajar banyak, kamu udah melewati banyak hal gitu. Dan memang jalannya nggak lurus, nggak mulus, naik turun, bergelombang, zigzag, kadang kesandung, kadang jatuh, tapi in the end kamu terus bangkit lagi, terus jalan walaupun rasanya tertatih-tatih. Yang aku bilang di sini tuh energi di waktu sekarang ya, ini kan energi di waktu lampau, energi di waktu sekarang itu ada yang namanya transit climate, ini kayak memberi warna ya. Dengan transit ini yang aku pahamin suasananya itu yang tadi aku bilang seperti di zona abu-abu, rasanya tidak nyaman, tapi dengan ketidaknyamanan itu pertama kamu jadi ngerti nih apa yang kamu suka, apa yang kamu gak suka, apa yang kamu mau, apa yang kamu gak mau, entah itu dari hubungan romantis, entah itu dari pekerjaan, atau apapun itu yang kamu mau lihat ada di hidup kamu, atau kamu tidak mau lihat ada di hidup kamu, atau kamu belajar gitu dengan hal-hal yang tidak kamu sukain dari hidup kamu, misalnya gitu, kamu belajar misalnya berdamai, belajar misalnya coping dengan situasi itu, kayak gimana kamu belajar kompromi dengan orang-orang tertentu atau situasi tertentu ketika kamu sedang berada di zona tidak nyaman ini. Karena apa? Di waktu yang akan datang, kayak ini adalah kelanjutannya ya. Jadi kayak semesta memberi kamu, kayak menuntun jalan kamu kayak ke suatu tempat gitu. Dengan zona tidak nyaman itu kan semesta berusaha, dengan solar calm ini kan waktunya kita mendengar gitu. Semesta berusaha nunjukin apa sama kita, berusaha berbicara apa sama kita. Waktunya kita mendengarkan intuisi kita, waktunya kita mendengarkan bahwa ketika ada inspirasi atau dorongan-dorongan kita untuk melakukan sesuatu hal, atau seperti kita terpanggil untuk melakukan sesuatu hal, atau bahkan mungkin panggilan itu udah lama gitu, cuman kita cuekin, mungkin kita banyak mikirnya, mungkin kita mikirin apa kata orang, mungkin kita banyak takutnya, banyaklah kombinasi yang bikin kamu mengabaikan panggilan-panggilan yang selama ini mungkin ada di hati kamu, semesta berusaha komunikasikan sama kamu, tapi kamu nggak jawab karena banyak kombinasi itu ya. Dan ini semesta berusaha sih memberi kamu ruang gitu supaya kamu dengar. Dengan ketidaknyamanan ini ada sesuatu yang perlu kamu dengar, ada sesuatu yang perlu kamu lihat, bahkan mungkin menjawab panggilan yang udah lama gitu nyolek-nyolek di hati kamu. Yang tadi aku bilang ya, kenapa ini ada warna tentang hubungan romantis. Pertama di dasar deck ada Two of Cups, lalu di sini ada Nine of Wands. Kita lihat tema besarnya buat kamu adalah Queen of Swords ya. Dengan Queen of Swords, dengan warna yang ada di sini nih, pesan dari bintang-bintang ini, kayak Queen of Swords itu kan orang yang ngerti maunya apa gitu. Tapi kadang kalau katanya Abraham Hicks ya, orang yang berbicara tentang law of attraction,
kadang kita perlu ketemu hal-hal yang kita tidak suka, kita tidak mau, supaya kita tahu apa yang kita mau gitu. Dan mungkin seiring berjalannya waktu, apa yang kita mau dan kita suka juga bisa berubah gitu dengan kita ketemu banyak hal di hidup kita. Dan itu memproses kamu jadi Queen of Swords gitu. Oke, sekarang aku tahu mau aku ini. Oke, sekarang aku tahu yang aku nggak suka seperti ini. Entah itu tentang hubungan romantis atau tentang hidup secara general ya. Dan kamu belajar gitu. Oke, aku nggak mau ini, aku nggak suka ini, aku cut. Aku nggak mau ada situasi seperti ini di hidup aku. Kalau misalnya nggak ketemu sama standar yang aku mau, oke aku cut aja. Oke, orang-orang seperti ini nggak cocok sama hidup aku cut aja. Aku nggak akan lagi menurunkan standar hidup aku hanya supaya aku diterima atau aku disukain. Karena gini, Queen of Swords itu nggak masalah dia jadi uh, lone wolf gitu ya. Dia nggak masalah untuk jalan sendirian, dia nggak masalah untuk jadi orang yang beda. Atau kayak berjalan di luar norma sosial gitu. Bukan melakukan hal yang aneh-aneh, tapi kayak dia nggak masalah jadi berbeda karena dia punya standar, punya prinsip gitu. Yang kadang bahkan bisa jadi berbeda dengan standar yang berlaku di masyarakat misalnya gitu. Contoh aja nih, contoh, nggak masalah kamu laki-laki atau perempuan, misalnya contoh kamu perempuan, terus misalnya kamu udah umur 30 atau 40-an, tapi kamu mau fokus sama karir kamu, terus kamu memilih untuk gak nikah karena kamu mau ngejar mimpi kamu. Itu kan kayak di luar norma masyarakat gitu, dimana biasanya perempuan kayak umur 20-an udah harusnya nikah, harusnya udah punya anak, harusnya udah begini, udah begitu. Kalau menurut si Queen of Swords, oh itu bukan yang aku mau, ya udah nggak masalah gitu, walaupun berbeda dengan apa norma yang selama ini berjalan di masyarakat. Seperti itu ya contohnya. Bisa dengan hal-hal lain gitu juga yang berlaku di hidup kamu. Itu cuma contoh aja, misalnya melakukan sesuatu yang berbeda dari sesuatu hal yang biasa berjalan di masyarakat. Kenapa kamu bisa sampai ada di titik jadi Queen of Swords ini ya? Yang tadi ketidaknyamanan, situasi-situasi tertentu, orang-orang tertentu yang membantu kamu untuk melihat apa yang kamu mau dengan Nine of Wands di sini ya. Apa yang kamu mau, apa yang kamu suka. Jadi kamu bisa fokuskan itu untuk ada di hidup kamu dan ngekat sesuatu yang kamu gak suka atau kamu gak mau gitu. Atau kalau itu penting buat kamu, kamu belajar kompromi dengan hal itu ada di hidup kamu. Yang tadi aku bilang, kamu sedang berprogres dan mungkin situasinya agak kurang nyaman saat ini, tapi semesta sedang berusaha mengkomunikasikan sesuatu sama kamu ya. Dan di sini tantangan kamu adalah King of Swords. Bisa jadi ya. Kalau ini tentang hubungan romantis, ini kan harusnya jadi pairing ya, tapi ini bukan pairing yang harmonis sih. Karena apa? Kayak dua-duanya itu punya prinsip yang kuat, punya pemahaman, punya filosofi tertentu yang kadang karena karakternya sama kuat gitu, jadi nabrak ya, jadi susah ketemu di tengah. Makanya ini jadi tantangan kamu. Kalau konteksnya hubungan romantis, kalau bukan hubungan romantis, ini perlu ada sedikit fleksibilitas dalam menjalani kehidupan, dalam pola pikir, dalam cara melihat dunia. Karena apa? Mungkin ada cara pandang tertentu yang perlu berubah. Mungkin ada fleksibilitas fleksibilitas dalam beradaptasi dalam perjalanan hidup kamu ini. Sorry, tiba-tiba serak. Mungkin ada problem dengan throat chakra kamu ya, penonton salah satu atau beberapa. Yang menjadi advice kamu adalah King of Cups. King of Cups ini adalah orang yang pertama, tenang di tengah badai kehidupan. Orang yang bisa mengelola emosinya dengan baik. Dan yang tadi aku bilang, mungkin dengan ketidaknyamanan yang sedang saat ini berada dalam hidup kamu, atau ketidaknyamanan yang sedang kamu berproses nih dari waktu lampau ini ya. Kamu tenang di tengah badai, kamu belajar mengelola emosi kamu, dan belajar gak lari dari emosi kamu ya. Ingat, emosi itu ada pada diri kita, itu ada fungsinya, ada untuk dirasakan, supaya apa? Karena emosi itu adalah kompas kita gitu. Ketika kita merasakan sesuatu, mau sedih, mau seneng, itu kompas kita. Misalnya kalau sedih atau emosi-emosi yang bikin kita tidak nyaman, oke, itu kan mengindikasikan sesuatu. Kita jadi tahu, oh ini melanggar boundary-nya kita, batasannya kita. Kalau misalnya sesuatu emosi yang positif, oh ini sebuah indikator bahwa hal ini aku suka, bahwa hal ini aku mau lihat di hidup aku. Kayak gitu. Ini belajar untuk kamu. Advice-nya adalah, pertama gak lari dari emosi kamu, merasakan emosi kamu, lalu yang kedua tenang di tengah badai, tenang di tengah ketidaknyamanan ya. Dan juga perhatikan intuisi kamu. Karena yang tadi aku bilang, emosi sama intuisi itu ada fungsinya, bukan buat pajangan. Yang berikutnya, outcome-nya buat kamu adalah gini. Ketika kamu jadi lone wolf gitu ya, ketika kamu jadi orang yang beda, mungkin ada orang-orang yang akan mengkritik kamu. Mungkin akan ada orang-orang, bahkan mungkin dari orang terdekat, yang tidak sependapat sama kamu, tidak sepemikiran sama kamu. Disitulah kamu melihat ketidaknyamanan, disitulah prinsip kamu diuji gitu. Apakah kamu memilih untuk menegasikan part diri kamu yang itu yang berbeda itu demi supaya kamu sama, demi supaya kamu diterima. Ini yang harus kamu pahamin dari perjalanan evolusi jiwa kamu. Ingat, perjalanan evolusi jiwa kamu, perjalanan healing kamu tidak selalu mulus, tidak selalu lurus jalannya, bergelombang, kadang naik turun, kadang bahkan mungkin kita terjatuh, tapi kekuatan kita itu diuji, terlihat
ketika kita jatuh tapi kita bangkit lagi. Ini ya pesannya buat kamu. Karena apa? Kamu sedang berproses menjadi Queen of Swords gitu. Gak masalah kamu laki-laki atau perempuan. Pertanyaannya adalah seberapa kamu mau fight buat sesuatu yang beneran penting dan berharga buat kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.